Halo friends, sekarang kita akan mengerjakan soal mengenai sel volta. Di mana pada soal dikatakan suatu sel volta terdiri atas elektroda Ag. Jadi kita tahu bahwa ada elektroda Ag, yaitu sebuah logam perak yang dicelupkan ke dalam larutan Ag+. Ag plusnya 1 molar. Kemudian dihubungkan dengan suatu elektroda Zn, direndam di dalam larutan Zn2+, 1 molar juga. Kemudian dihubungkan juga dengan jembatan garam. Nah, ini adalah gambaran terkait sel voltanya. Kemudian diberikan dua reaksi ini. Reaksi pertama adalah reaksi reduksi Ag dengan NO-nya adalah 0,8 volt. Dan yang kedua adalah reaksi reduksi Zn dengan NO-nya minus 0,76 volt. Kemudian ditanyakan pernyataan yang benar mengenai sel volta tersebut adalah apa. Untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus tahu dulu apa sih yang akan terjadi pada sel volta ini. Dalam sel volta ini, pertama akan terjadi yang namanya reaksi oksidasi. Jadi akan terjadi reaksi oksidasi atau pelepasan elektron. Kemudian setelah reaksi oksidasi akan terjadi reaksi reduksi, yaitu penerimaan elektron. Nah, kira-kira mana sih di antara kedua spesies ini, antara Ag maupun Zn, yang akan melepaskan elektron maupun menerima elektron? Atau mengalami reaksi oksidasi maupun reduksi? Untuk mengetahuinya, kita bisa mengacu pada nilai N0 ini. Kita lihat N0 reduksi dari Ag+ itu adalah 0,8 volt, dan N0 reduksi dari Zn2+ adalah minus 0,76 volt. Semakin tinggi N0, maka reaksi akan semakin spontan. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti lebih spontan reaksi reduksi Ag+ dibandingkan reaksi reduksi Zn2+ yang NO-nya lebih kecil. Oleh karena itu bisa kita katakan bahwa ujung-ujungnya nanti Ag+ akan mengalami reaksi reduksi seperti ini. Kemudian Zn akan mengalami reaksi oksidasi. Nah, logam Zn-nya akan melepaskan elektron. Seperti ini. Kemudian reaksi totalnya akan menjadi Ag-nya terlebih dahulu dikalikan 2, sehingga reaksi totalnya adalah 2 Ag+ ditambah dengan Zn padatan dalam aqueous, menghasilkan 2 Ag padat ditambah dengan Zn2+ aqueous. Berarti dari reaksi ini, pertama elektron akan dilepaskan oleh logam Zn terlebih dahulu, kemudian elektronnya akan mengalir menuju larutan Ag, atau Ag+, maksudnya larutan Ag+, jadi elektronnya akan diterima oleh larutan Ag+, kemudian larutan Ag+ ini akan menerima elektron dan membentuk logam Ag. Begitu. Zn-nya akan teroksidasi jadi Zn2+. Kira-kira gambaran sederhananya seperti itu. Sekarang kita lihat apa sih pernyataan yang diberikan pada soal. Pada soal ditanyakan potensial selnya sebesar berapa. Untuk menghitung potensial sel, kita menggunakan rumus N0 sama dengan N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Berarti maksudnya apa? Kita gunakan N0 reduksi dari senyawa yang mengalami reaksi reduksi, yaitu kalau di sini yang mengalami reaksi reduksi adalah Ag, berarti kita masukkan nilai N0-nya adalah 0,8 volt positif, dikurang dengan nilai N0 reduksi dari senyawa yang mengalami oksidasi. Berarti kita masukkannya langsung minus 0,76 volt. Berarti masukkan minus 0,76 volt, seperti itu. Nah, setelah itu kita jumlahkan, totalnya menjadi 1,56 volt. Nah, berarti jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Tapi mari kita tinjau mengapa opsi lain salah juga. Kita lihat pada opsi B, potensial selnya seharusnya plus 1,56 volt. Tapi bukan 2,36 volt ya, berarti B bukan jawaban yang kita cari tadi. Terus kita lihat C, elektroda Ag bertindak sebagai anoda. Umumnya, pada anoda, pada sel volta ini akan terjadi reaksi oksidasi. Kemudian pada katoda akan terjadi reaksi reduksi. Jadi kalau kita lihat di sini, harusnya elektroda Ag menjadi wadah tempat terjadi reaksi reduksi. Berarti harusnya elektroda Ag bertindak sebagai katoda, bukan sebagai anoda. Dan juga untuk Zn harusnya bertindak sebagai anoda. Berarti makanya C sama D salah. Terus kita lihat lagi persamaan reaksi selnya. Di sini Ag teroksidasi jadi 2 Ag+, dan Zn2+ tereduksi jadi Zn. Harusnya kan Ag+ yang tereduksi, Zn yang teroksidasi. Berarti dari sini kita bisa memang simpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah A. Potensial selnya sebesar positif 1,56 volt. Sampai jumpa di soal berikutnya.